ini menurut gue pribadi. Tadi gue nyimak dari pembicaraan, Denny itu nggak mau berdiam di zona nyaman. Ke Singapura ya nyukur lah. Piagam penghargaan Barber Battle diberikan kepada Denzo. Nah, jadi kita teman-teman sudah terbukti ya bahwa Denny ini adalah dulu sebelum menjadi barber dia sempat jadi pesulap. Bahkan sampai sekarang masih ya. Jadi tadi Denny itu, nah ini lihatin nih, Denny itu memasukkan paku ke dalam hidung. Itu pure paku beneran dan gua lihat sendiri. Gimana? Fokus dong buat Denny ya. Keren kan? Gimana Den rasanya Den bisa begitu Den? Rasanya enak, geli. Geli. Bikin ketagihan. Bicara tadi Denny Jora tadi sebagai penyiar radio, badut, MC, baru pesulap. Nah, dari tadi gue bahas dari awal, gue nge-review tempat shopnya Om Sigit Barbershop dan berada di Jalan Kolonel Angel Marta Dinata. Kalau orang-orang bilang Teplan Warung Jambu Bogor. Ya. Dan buat teman-teman yang mau potong rambut ke sini, silakan hubungi Denny di Instagramnya @denny_zohara. Oke. Kita bahas sekarang Denzo. Tadi gue lihat pas masuk sangat luar biasa teman-teman. Tadi gue udah ngomong ya, tadi gue udah bahas sedikit bahwa di barbershopnya ini banyak sekali sertifikat dan juara satu. Ini juara satu semua. Oke, sekarang kita bahas ke barbernya alias ke Denzo-nya. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang Om Sigit Barbershop. Nah, sekarang kita bahas ke Denzo-nya yang dimana di sini banyak terpajang sertifikat juara better barber better. Denny juara. Ya, Lu asli Bogor. Lu kapan berkarir di industri ini? Barber yang sekarang. Dulu kemarin kan lu pesulap. Nah, tapi kalau masih ada job tetap kan nyulap juga. Masih ada yang penting cuan. Nah, jadi Denny ini salah satu barber yang ada di Kota Bogor dan tepatnya shopnya ada di Om Sigit Barbershop. Kapan mulai terjun di industri ini, barber? Awal berkecimpung di dunia barber itu sekitar tahun 2013 kan. Jadi dulu tuh gua tuh lagi nggak ada job, gua selalu mencari kesibukan. Kesibukan gua dulu kebetulan lagi ngebenerin kenteng bocor. Berarti lu harus berbakat jadi tukang juga dong. Boleh. Asal jangan di callingnya, ada bocor semua. Nah, di situ ada teman gua manggil dari bawah. Den, di mana lu? Gitu kan. Gua di atas genteng, gitu kan. Ada apaan? Kita ke tempat gua ya, kita ngobrol. Ada teman gua nih mau buka barbershop, lu bisa nyukur kan katanya. Bisa. Oke, siap, gua turun. Turunlah, datang ke rumahnya teman gua itu, ngobrol akhirnya. Bisa nyukur, Bro? Bisa. Cuman ya gitulah, cukur-cukuran cuman buat teman-teman doang, nongkrong lah, yang bayarnya cap kopi ya, sama rokok sebat. Yoi. Nah udah gitu, gua nggak pernah cari alasan ya, ketika gua belum bisa nyukur, belum jago nyukur, gua nggak pernah cari alasan, nggak bisa. Tapi gua orang sukses itu cari solusi, bukan cari alasan. Gua selalu berprinsip seperti itu. Oh. Nah dan akhirnya ada poin satunya di sini nih buat teman-teman. Harusnya kalau kita mau selalu optimis maju ke depan, tuh jangan cari alasan, tapi cari solusi. Tepatnya. Dimana setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada jalannya lah. Ya, ada kemudahan juga. Ada kemudahan ya pasti ada jalan. Kalau ada jalan pasti mudah. Ya. Begitu. Jadi intinya jangan cari alasan, cari solusi. Lanjut ke lu. Setelah gua berkecimpung mulai mengokehkan tawaran. Mengokehkan bahasa mana? Bahasa gua sendiri. Oh. Jadi udah diam ya. Kalau gua mengokehkan. Besoknya gua gabung dan ternyata di situ gua belajar. Akhirnya gua punya pengalaman di situ. Mulai mencukur customer. Awal pertama mencukur customer itu groginya
sama ketika awal MC. Yang gua pertanyakan Den, iya Den, lu kan pasti belajar kan tadi bilang lu nyukur biar kopi. Sebelum ke situ kan otomatis lu nggak langsung terjun ke barber dong, nggak mungkin si ownernya itu ya langsung ngajak lu tanpa si ownernya tanpa melihat hasil karya lu. Nah. Berarti lu lama dong. Nah, jadi waktu SMP sih sebenarnya, jadi SMP itu masih apa ya, masih gua pandang cuma iseng-iseng doang buat nyukur gitu. Jadi awal-awal gua bisa nyukur tuh ada keponakan gua, rambutnya itu kribo. Lu SMP? SMP tahun berapa? 2006 lah. 2006, berarti lu sebelum jadi pesulap dong? Sebelum. Woi, Udah iseng-iseng nyukur. Lanjut. Akhirnya di situ gue menerima tekanan dari nyokap, dimarahin. Gimana caranya ini keponakan bisa rapi? Nah, situlah acuan gue rapiin pelan-pelan. Oh, ternyata nyukur itu harus ulet juga ya. Nah, disitulah gue menemukan titik kerapihannya gitu. Mantap. Jadi satu-satunya motivasi gue nggak akan menjadi apa yang orang tua gue mau, tapi gue akan menjadi orang yang membahagiakan orang tua gue dengan cara gue sendiri. Seperti itu. Tadi lanjut, oke dah, tadi langsung ke Denny tadi. Denny lagi di mana? Lagi di luhur genteng. Lo mau kerja nggak? Nah itu langsung ke barbershop ya? Iya, langsung barbershop. Berarti lo itu awal karir. Iya. Lo langsung tanpa lo tahu apa-apa ya? Iya. Yang jelas lo bisa nyukur, bisa potong rambut pakai gunting aja. Iya. Pakai clipper. Pakai clipper bisa. Dulu mah lo nggak bilang clipper kata gua. Mesin cukur. Mesin cukur. Iyalah. Jadi sebelum dia jadi barber beneran, sekarang mah bukan kaleng-kaleng dulu. Kalau dulu mah gua juga sama. Ya karena kita cari tahu dan terus belajar gitu aja. Nah, gimana Den? Lu kan langsung ke barbershop dan lu pertama megang customer yang lu nggak kenal. Gua yakin lu keringetan. Ya pastilah. Awal-awal nyukur. Ya kalau nggak keringetan lu mati dong. Gimana? Sopet nih. Jadi awal-awal gua megang customer itu, nyukur customer gitu. Aduh, gua keringetan, ada selempet gak? Awal-awal nyukur customer itu sama lah, mungkin teman-teman baru aja pernah ngalamin. Awal-awal nyukur rambut tuh nggak secepat lah, nggak cepat gitu kan. Iya. Pasti lama, bisa 1 jam lebih malah kan. Pasti lama, 1 jam lebih. Sekarang aja masih ada sampai yang keringat badag, keringat dingin gitu kan. Ya intinya kita selalu antusias. Gimana caranya customer itu betah servis sama kita, itu antusias kita harus ditularkan kepada customer. Ya. Nah dulu mah lu nggak kayak gini ngomongnya pastinya juga. Ini mah Denny yang sekarang lah. Kalau Iya. Denny yang dulu gimana ya? Basic gue emang kayak gini nyerocosnya, selalu memberikan motivasi. Iya. Berarti basicnya nyerocos ya. Basicnya udah nyerocos. Tapi kan lu secara pengetahuan Ya. waktu itu ya mungkin wah gua kayak gimana nih ngelesnya kan grepes misalkan cara edukasinya atau mengarahkannya kan lu buta. Ya, Itu saat itu lu kan nggak tahu apa-apa. Ketika gua buta di jalan, siapa yang akan memberitahu? Kita di situ hanya berdua, gua dan customer. Kasih tahu siapa? Customer dong. Kita belajar dari customer. Jangan sok ngerasa jago ketika kita belum ada ilmu. Guru itu bisa siapa aja. Yes. Bisa Baik dari yang kecil. semut Iya, bisa jadi iya, guru. benar, yang gitu. Betul kan? Yes. Customer kita kenapa enggak jadi guru? Apa nih yang kurang? Oh ini bang kurang. Oke, kita rapikan ya. Disitulah kita mendapat ilmu juga dari customer. Tapi gua rasa ada bilang gini deh. Gua paling malas aing gitu. Dia cek bahasa paling malas aing nyukur jelema anu rewel. Kita selalu berpikiran positif lah. Ketika kita ambil positif ya, padahal dia itu ngasih ilmu, mengajarkan kita tentang kesabaran. Tapi kalau kita menilai seseorang dari segi negatif atau segi kebencian ya, maka kita akan benci terus dengan orang-orang yang rewel kayak gitu. Tuh, jadi dimanapun tempatnya, kalau kita berpikiran positif, kita pasti belajar dan mendapatkan sesuatu Nah, yang betul. Intinya positif thinking dulu. Setelah lu tadi di barbershop pertama, lu karir lu kan ini bicara Denny seorang barber ya. Kan gue simak tadi dari pembicaraan awal sampai sekarang, Betul. itu orangnya gue nggak mau cetak di sini. Betul. Gue nyaman nih di sini. Kok gue gini-gini amat, gue mau cetak di sini, gue naik lagi. Jadi Denny itu menurut gue ya, ini menurut gue pribadi. Tadi gue nyimak dari pembicaraan,
Denny itu nggak mau berdiam di zona nyaman. Nggak mungkin dong lu stuck di situ. Bahkan sampai gua lihat ini jangan dulu dibahas ya ini. Prosesi. Nah ini proses untuk menuju ke sini nih masih lama. Ini jangan dibahas, nanti terakhir buat closing. Dan ada kata-kata mutiara atau dendam kah buat teman-teman dari Bang Denzo ini? Oke Den, langsung kemana Den kalau itu setelah di barbershop itu? Jadi setelah gua lagi nyaman banget dengan gaji di atas UMR, setelah 6 tahun vakum, gua ketemu lagi sama guru sulap gua itu. Setelah ketemu, ternyata ada maksud ketemu gua itu. Mau apa? Mau prospek MLM. Oh, iya. Yang bikin gua menarik itu yaitu dari kata-kata motivasinya. Guru gua ngomong kayak gini, "Den, lu udah lama sini?" "Udah lama kok." "Lu ada senior nggak sih?" "Ada kok." Nah, itu udah berapa tahun? Itu sekitar lebih dari gua lah, 7 tahunan. Sama. Lu setengah 3 tahun ke 7 tahun, berarti 4 tahun. 4 tahun yang akan datang. Kalau lu nggak merubah nasib lu sendiri, lu bakalan sama seperti dia. Dan apa yang harus gua lakuin? Ya lu pertama harus berani ambil resiko, keluar dari zona nyaman. Kenapa? Orang sukses itu harus berani ambil resiko, keluar dari zona nyaman. Seperti itu. Oh iya, oke. Dan gua cabut dari tempat itu. Lu cabut apa resign apa pamit? Resign pamit. Oh, kirain lu cabut udah bawa clipper satu. Garong 9. Tahun berapa tuh Den? 2016 awal. Lu masuk MLM juga? 2015 MLM. Ikut juga? Ikut. Dan gua Nama canggih dong bacot lu. Yo, nah, di situ gue belajar gimana caranya ngomong, gimana caranya menghadapi customer biar membeli suatu produk itu langsung oke. Di situ gue banyak belajar tentang dunia marketing. Sebelum gue cabut itu gue diajakin ke Jambi. Nah, di sana gue diketemukan sama Bang Aris Paul. Oh iya. Nah, di situ gua diasah lagi tentang teknik-tekniknya. Cuman di situ gua nggak lama karena keburu sakit. Dan di situ pun terselip sebuah status owner gua yang menjadi doa sampai sekarang. Yaitu apa? Mohon maaf buat para customer barber kita, Denny Zohara sedang dalam pembelajaran ke Singapura. Dan sekarang gua gimana bisa merasakan nyukur di Singapura gitu. Di Jambi berapa lama deh? Di Jambi sekitar 1 bulan. Lu udah lama ketemu Aris Paul? Aris Paul ya itu waktu pertama di Jambi 2015. Sekarang belum ketemu lagi? Belum ketemu lagi. Chatting-chattingnya? Udah enggak. Coba lu ngomong sama Aris Paul. Halo Bang Aris Paul, thank you buat ilmunya, ya kan? Bang Aris Paul, nih gua teror nih orangnya nih, gua titik-titik aja biar gua juga dapat ilmu. Bang Aris Paul ngajarin gua hebat banget, dia tegas. Dia nggak lembek lah ngajarnya, dia Tapi tegas. orangnya lembek kayaknya. Ya mungkin dia kelamaan di salon. Sorry Bang. Tegas bukan keras. Tegas. Nah, kalau cowok harus keras, kalau nggak keras cewek nggak mau gitu kan. Jadi Ya iya lah, masuk lo. dibahas panjang. Habis dari Jambi di mana? Abis dari Jambi gua cabut ke Bogor lagi. Bogor. Nah, setelah Bogor kebetulan situ ada Kopdar. Kopdarnya komunitas kebanggaan kita itu Bogor Barber. Banyak belajar juga ya. Iya, banyak belajar juga dari komunitas itu. Dari di Jambi juga gue belajar tentang dunia marketingnya kayak gimana. Dan gue akhirnya balik ke Bogor dan ada Kopdar. Setelah Kopdar, nah kebetulan Kopdarnya ini di tempatnya master kita yaitu Bang Hendra Hairok. Wes, Jualan dari biasa. dekat Indonesia yang ada di salah satu stasiun Yoi, barber satu bangsa itu. Ampun. Ya udah, akhirnya gue ditawarin, gue okein tanpa gue melihat gaji. Karena apapun ketika gue berkecimpung, gue nggak pernah nanyain, wah gajinya berapa? Enggak. Yang penting ketika gue udah berpikiran positif, di situ ada peluang, ada ilmu, lu kerja kan? ambil, ya kan? Di situ gue dapat ilmu dari senior yang ada di High Rock, ada taringnya lah, Bang Hendra, ada Edo, ada Arai. Taringnya lu. Iya, Bang Hendra ada taringnya, sering digantung. Wah, iya benar. Iya benar. Ada selalu ada tuh. Terus Ada Arai, ada Alam, dulu ada Toy dan teman-teman lainnya. Gitu. lama di situ lu. Nggak terlalu lama. Tapi banyak dapat ilmu ya di situ. Bagus singkat, Biasa. tapi alhamdulillah itulah yang menjadikan awal langkah gua di dunia barber itu, di
battle barber itu gue lebih memiliki punya nyali. Yes, jadi tadi kita ngobrol-ngobrol tentang ini seorang barber yang berasal dari kota Bogor dan punya skill yang luar biasa lah. Gue juga kalah sama dia, tapi bohong. Yes, pokoknya Denny oke lah, luar biasa. Seperti yang tadi gue bahas, di pas masuk banyak sertifikat sekali di sini di ruangan ini. Di mana pertama lo ikut battle dan juara? Nah, gue masih ingat ya. Setelah itu gue cabut dari High Rock. Lu cabut di Hero bawa clipper lagi katanya. Kagak. Anjir lu parah. Ada dua ya? Ada dua ya. Di Jambi bawa nggak? Jambi gue bawa kursi. Bawa kursi. Oh, bagi dua ya? Yo iya. Setelah gue cabut, gue ada kesempatan ikut battle yang diadakan salah satu mall kan oleh apa ya, bisa disebut induk dari sebuah komunitas gitu kan. Dan ada juga dari High Rock master gua yaitu Bang Hendra. Di situ gua memberanikan diri buat pertama kali battle dengan PD-nya. Karena apa? Gua pede dengan membawa skill gua dari yang dikasih sama Bang Hendra gitu kan. Dan akhirnya gua mulai battle itu pertama kali battle ya di tahun 2018 dan akhirnya alhamdulillah nih 2018 gua dapat piala kecil ini. Jangan dilihat dari kecilnya, tapi dilihat dari kesannya. Piala yang pertama kali gua dapat hasil didikan dari Bang Hendra High Rock. Jadi jangan dilihat dari kecil piala ini, tapi dilihat dari kesan dan perjuangannya. Thank you buat Bang Hendra udah ngedidik gua selama ini. Coba gua lihat. Nah, juara satu loh. Juara satu. Juara satu Barber Battle for Barin 3 tahun Jakarta 23 September 2018. Ya, betul. Ini suatu penghargaan menurut gue yang luar biasa. Dan apa sih yang berkesan di sini? Kesan gua di situ, gua bisa kenal teman-teman baru dari seluruh penjuru Indonesia. Dan yang paling berkesan itu hadiahnya. Hadiahnya kemana? Yaitu gue dapat peluang buat di Malaysia. Jadi juara satu ya? Lu juara Ya, satu? juara 1, 2, 3, 4 ke Malaysia. Ke Malaysia? Ya, Luar biasa ya? alhamdulillah. Jadi, itu jadi jangan dilihat dari kecilnya, tapi prosesnya ya untuk Dan mendapatkan perjuangannya, itu ya. dan perjuangannya itu. Jadi lu di Malaysia lama juga? Di Malaysia Lu nggak lama. kerja apa belajar barber lagi? Dua-duanya. Gue belajar di sana, plus dapat uang juga karena gue ngadal. Dapat banyak dong. Banyak dong. Yoi. Terus 3 bulan lah gue sana dididik oleh Papa Barbershop. Papa Barbershop. Ya, thank you buat Papa di Malaysia sana. Semoga sehat terus, makin sukses. Lu 3 bulan 3 bulan pulang lagi pulang. ke Bogor. Ya, nggak bawa clipper enggak. Enggak bawa Lu masuk nyamuk ke situ. enggak bawa paper sekarang ya? Nggak. Bebas katanya. Ya. Bebas. Setelah dari Malaysia ada Om Sigit. Setelah gua balik, lanjut gua bikin Om Sigit ini. Balik dari Malaysia. Ya, Di antara sertifikat ini yang paling berkesan yang mana? Yang paling berkesan menurut lo? Yang banyak ceritanya. yang paling berkesan itu ya yang tadi yang pertama kali battle plus pertama juara. Baru pertama kali battle yaitu langsung juara 1. Luar biasa ya? Iya, Luar alhamdulillah. biasa ya. Otomatis lo ngerintis dong dari nol. Ya, gitu. ngerintis. Dari nol ya? Ya, Sampai sekarang ya. betul. Ada battle lagi? Ada terus. Ada battle lagi ya? Ya, ada. Di mana tuh? Waktu itu di Sukabumi. Yang mana? Yang mana? 2019 ya, tahun kemarin yang ini. Yang mana? Yang ini bro Mana? belakang. Iya. Oh ini. Yoi. Yang mana nih? Nah, ini di Sukabumi nih. Ini alhamdulillah di 2019 yaitu yang adainnya BPRS. Oh lihat gue ya. Oh, oke. Jadi gue bacain dulu ya. Nih teman-teman nih. Nah, piagam penghargaan Barber Battle diberikan kepada Denzo. Aku Denzo di sini. Denso kan barber. Oh barber. Kalau kemarin Denny Cardo. itu jadi MC ya. MC. Sekarang barber jadi Denzo. Denzo. Nah, diberikan kepada Denzo juara 1 the best haircut of BVRS Barber Battle anniversary ya. Ya. Baraya Pangkas Rambut Sukabumi 2019. Ini juara 1. Juara Kategori apa?
kategori waktu itu the best haircut 2019. Denzo ini luar biasa Denzo ini. Tapi gua kemarin lihat di story lu sempet ke Singapura itu. Ke Singapura ya nyukur lah, masa jualan seblak. Ya iya kan kita bahas lagi barber, bahas tukang nyukur. Ya, iya. Kan dari luar negeri tuh banyak channel-channel teman-teman di luar juga. Jadi sekali. thank you juga buat teman gua Bang Max gitu kan. Thank you nih buat Bang Max sudah berbagi rezeki ke gua buat Atat Cuts di Singapura yang udah mempercayakan gua buat jadi barbernya di shopnya dia gitu kan. Sekarang masih ke Singapura? Sekarang lagi lockdown, Bro. Oh iya. Iya, Berhubung lagi pandemi. lagi Jadi pandemi. masa pandemi global. Ini di Denny jadi belum bisa ke sana lagi ya. Iya, Tapi rencana mau ke sana lagi. rencana terus Nah. melanglang buana menjadi backpacker barber. Sejauh mana sih lo memandang barber? Dunia barber ini jauh mata memandang. Ya? Ya iya. Sejauh mata memandang. Artinya luas barber itu. Tuh. Enggak cuma stuck di bisa nyukur merapikan, enggak. Ternyata barber itu benar-benar luas dari teknik ke knowledge-nya. Setelah lo diam di industri ini, gua suruh pilih salah satu. Apa kalau mau jadi barber seterusnya? Apa kalau mau jadi pesulap seterusnya? Barber lah. Alasannya? Alat barber itu pertama emang dari segi finansial udah benar-benar menghasilkan. Market luas ya. Market luas. Bersyukur banget bisa berkecimpung di dunia barber. Kenapa? Dunia barber itu, dunia potong rambut itu nggak akan ada habisnya kecuali habis rambutnya alias botak. Perjalanannya luar biasa ya. Ternyata bahwa teman-teman mulai dari Denny Gardu, terus Denny Jora, sekarang jadi Denjo doang. Dan itu step demi stepnya keluar dari barber ini bawa clipper. Parah lu. Kayak iya lu. Pokoknya keluar dari barber ini dia loncat lagi, cabut lagi, bahkan sampai ke Malaysia, Singapura, dan terbukti tadi itu hanya segelintir ya. Yang kita bicarakan Ada beberapa yang juara, ada beberapa juga yang nggak juara. Karena setiap battle itu nggak mungkin dong kita juara terus, pasti ada kalahnya. Sama juga pertandingan, ada kalah ada menang. Nah, Betul. jadi kekalahan kita itu memacu kita untuk terus belajar, itu aja. Betul. Udah berapa kali juara? Semuanya total 4 kali juara. Sertifikat? Banyak. Banyak. Masih pengen belajar? Terus belajar. Jadi kata Denny tadi, sejauh mata memandang. Artinya dunia barber ini luas, tanpa ada batas, apalagi kita selalu ingin menggali dan berinovasi dan terus belajar dan menularkannya mungkin ya biar berkah ya. Betul. Benar ya? Betul. Selalu buat tularkan. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah merasa sungkan buat sharing ilmu ke sini. Buat teman-teman sekali lagi, gua di sini ini merekomendasikan buat teman-teman yang tinggal di Bogor, di kota Bogor, khususnya di jalan apa Den? Jalan Kolonel Enjo Marta Dinata, tepatnya orang-orang banyak yang tahu itu Teplan Warung Jambu, seberang SMP Negeri 8 Bogor. Oh, pengen keren, mampir aja ke sini. Om Nah, Sigit Barbershop. Om Sigit Barbershop. Dan buat teman-teman kalau mau konsultasi, free konsultasi, silakan DM Instagramnya apa Den? @denny_zohara. Nah, untuk buka tutupnya jam operasionalnya. Personalnya jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bicara alamat, nanti gua simpan di deskripsi gua biar teman-teman nggak perlu nyari, tinggal klik diujukin deh sama Mbah Google. Gitu. Oke Den. Oke. Tadi perbincangan gua dari mulai lu jadi tukang MC, jadi tukang badut, jadi tukang sulap, sekarang jadi barber, Ya. nggak pakai tukang. Iya betul. Kepengennya karena ini teman-teman yang di atas atau senior kita yang di atas ingin diakui profesi kita, jadi nggak jadi tukang dengan sebutan kata barber. Mudah-mudahan sampai bisa ini ya tembus ya. Buana lah. Ya bisa tembus dan pemerintahan dan profesi seorang barber diakui. Betul. Itu sih harapan kita semua ya. Amin. Nah, harapan lu, unek-unek lu, motivasi lu buat teman-teman barber yang pemula
baru bisa, sudah bisa, dan mau bisa lagi, dan pengen belajar lagi. Apa deh? Intinya jangan pernah puas dalam suatu hasil, tapi kembangkan teruslah profesi yang ada. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang bertanyakan. Jadi kalau kita mempertanyakan, hanya stuck di situ saja, tapi jalankan terus. Kata-kata motivasi, kata-kata mutiara itu tidak akan membuat lu sukses, tapi cuma satu yang membuat lu sukses, yaitu lakukan, kerjakan. Apapun yang akan kita kerjakan, kalau kita menanyakan atau mempertanyakan sebuah materi, Ya. mungkin tidak akan bisa lama, kecuali lu jalankan semua itu dengan hobi. Tidak hanya dengan hobi bro, dengan hati yang ikhlas, tulus. Itu pasti, Ya. karena kalau udah bicara hobi itu pasti hati. Akhirnya kita mencintai profesi ini. Akhirnya Jadian deh, kalau orang jadian udah melekat. Yoi. Nah, akhirnya kita enjoy. Betul. Jadi intinya apa tadi? Intinya jangan pernah merasa puas, terus kembangkan, dan terus kembangkan sampai lu benar-benar tidak bisa melanjutkan lagi yang namanya di dunia barber ini. Artinya meninggal. Kalau Walaupun kita meninggal, tapi minimal jasa kita terus mengalir kepada regenerasi kita. intinya apapun yang akan terjadi ke depannya, lu jangan lu selalu tanamkan hal-hal positif. Karena semakin kita menanamkan hal-hal positif, insya Allah kedepannya juga akan positif juga. Begitu pun sebaliknya. So, tanpa kita berproses, kita tidak bisa jadi apa-apa. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.